Intinya adalah kita bisa ingat bahwa PKS ini berangkat dari sebuah gerakan dakwah yang masif di kampus ya, yang terlepas dari kaki tangan Orde Baru, proksi-proksi rezim. Sehingga sudah terbiasalah ada di pinggiran arena ya. Tidak gelisah dan canggung untuk ada di luar kekuasaan karena memang DNA-nya itu adalah sebuah gerakan yang berasal dari luar kekuasaan yang kemudian lambat laun tapi pasti mulai masuk kekuasaan dan pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi tidak getol terus-menerus memaksakan untuk ada di kekuasaan dan tidak kaku atau layu ketika ada di luar kekuasaan. Nah, saya kira Pak Anies juga punya kemandirian itu. Pak Anies adalah sosok yang terbiasa berada di gerakan masyarakat, punya ide-ide besar dalam banyak hal, termasuk pendidikan yang dikelola secara mandiri, kolektif, tidak bergantung pada kekuasaan dan apalagi oligarki, sehingga terbiasa, keduanya terbiasa berada di kerumunan non kekuasaan. Untuk PKS baik pada saat pembentukan atau pada saat oposisi. Kan ada partai-partai itu gelisah kalau kalau tidak punya kekuasaan atau di luar kekuasaan. Tapi saya kira keduanya ini santai saja, ya percaya diri saja karena berangkat dari satu idealisme yang diracik dari banyak aspek, apakah itu religiusitas, apakah itu nasionalisme dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama saya kira DNA itu berarsiran karena kemandirian tadi. Nah, yang kedua, keduanya adalah elemen kritis ya, elemen yang terbiasa untuk menyampaikan pandangannya secara akademis, secara objektif, tidak kemudian menjadi terikat giginya, lidahnya, kata Buya Hamka begitu ya, ketika ada di panggung kekuasaan. Anies tetap kritis ketika menjadi menteri. PKS meskipun gabung SBY waktu itu juga kritis terhadap SBY. Jadi sama-sama merupakan elemen kritis, apalagi sekarang ya menjadi bagian dari oposisi ini saya kira sangat kritis dan Pak Anies juga sebetulnya dalam menyampaikan ide-ide yang bernas dan sopan itu juga kritis sebetulnya terhadap situasi yang ada saat ini, di mana kritisnya itu adalah selalu menekankan bahwa negara ini adalah milik semua orang, keadilan sosial harus ditegakkan. Saya kira itu sikap kritis yang sangat relevan dengan situasi yang ada pada saat ini, di mana kekuasaan itu sangat menjadi sangat elitis dan kemakmuran itu hanya untuk sebagian orang, begitu ya.